Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah kembali dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi yaitu Ramadan Indah, di mana sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu yaitu arti daripada puasa. Puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum, yang artinya menahan diri atau menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampainya terbenamnya matahari, dengan tujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan perintah untuk berpuasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita juga puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu pada zaman Nabi dahulu. Baik, di mana dalam berpuasa ini ada syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa, di mana syarat wajib puasa itu yang pertama sekali berakal sehat. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak belum wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya itu tidak wajib untuk berpuasa, namun harus menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda atau ganti yang akan kita bayarkan kepada fakir miskin, yaitu kebutuhan yang kita pakai sehari-hari kita gantikan kepada fakir miskin. Apa yang kita makan pada sehari-hari itu, maka itu yang wajib kita kasih kepada fakir miskin sebagai kafarat daripada kita tidak berpuasa. Dan kita tidak mampu lagi untuk menggantinya di hari lain karena tubuh kita sudah lemah. Contohnya ini orang yang sudah lanjut usia. Kemudian ketentuan yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Ya, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka puasa kita tidak sah. Apa itu? Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, berakal. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Ya, bagaimana dia untuk berpuasa sedangkan mengurus dirinya saja dia tidak mampu. Kemudian yang ketiga, mumayyiz, di mana mumayyiz ini adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi dia sudah punya kecerdasan atau sudah pintar memilah-milah suatu permasalahan, apakah ini boleh dilakukan atau tidak. Jadi orang yang belum berakal itu atau orang yang belum bisa membedakan hal yang baik dan buruk itu bisa kita katakan seperti orang yang gila atau anak-anak di bawah umur. Mereka belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi mereka tidak sah kalau mereka pun berpuasa. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini
Khusus bagi wanita, ada masa ketika 1 bulan itu dia berhalangan. Jadi kalau dia berpuasa, dia tidak sah puasanya karena dia dalam berhadas besar. Dan orang yang setelah melahirkan disebut dengan nifas. Orang yang bernifas ini juga tidak sah puasanya. Kemudian ketentuan yang selanjutnya yang harus kita perhatikan, ini yang terutama sekali, yaitu rukun puasa. Di mana rukun puasa ini, kalau tidak ada rukun, kita tidak jalankan rukunnya, maka puasa kita tidak sah. Ya, yang pertama yaitu niat. Niat ini bisa kita laksanakan mulai dari ba'da isya atau ba'da maghrib sudah bisa. Kita laksanakan sampai dengan sebelum terbitnya fajar. Itu waktu kita berniat untuk berpuasa. Kenapa seperti itu? Karena pada zaman Rasulullah pernah kejadian, kalau kita kesiangan, maka kita sudah berniat, maka Allah sudah menilai kita dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau kita tertidur, kemudian kesiangan bangunnya dan kita belum berniat, maka kita tidak berpuasa. Jadi waktu berniat itu mulai dari ba'da maghrib atau sebelum kita tidur sampai dengan sebelum terbitnya fajar, ya. Kemudian yang kedua, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Ini banyak ya, banyak kategorinya. Menahan dari nafsu kita. Nafsu ini banyak, nafsu mata, mulut, dan banyak hal lagi yang harus kita tahan, yaitu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Baik, mungkin untuk pertemuan atau pada kesempatan ini hanya ini saja yang dapat kita jelaskan dulu. Nanti untuk pertemuan kedepannya kita lanjut lagi, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.